saya harus berhadapan dengan satu paham yang luar biasa, satu paham yang memecah belah kita semua. Wabil khusus adalah paham ini berusaha untuk menghantam NU dari berbagai penjuru. Paham ini yang kemudian kita kenal dengan paham Wahabi Salafi. Nah, saya tidak akan pernah mundur dengan pernyataan ini bahwa hampir 100% teroris yang ditangkap oleh Pak Tubagus Ami Prindani ini, Pak Tubagus Ami Prindani ini adalah jenderal pertama dari Akpol 97. Tepuk tangan untuk beliau. Saya tidak akan pernah mundur dengan pernyataan ini. Kurang lebih teroris yang ditangkap oleh Densus 88 itu jumlahnya sekitar 2.100 orang dari tahun 2000 sampai tahun 2023 ini. Hanya 4 orang dan 2 orang non-muslim yang di luar Wahabi Salafi. Ini saya pertegas. Dari 2.100 hanya 6 orang yang tidak berpaham Wahabi Salafi. Saya pertegas lagi, hanya 6 orang yang tidak berfaham Wahabi Salafi yang ditangkap oleh Densus 88. Saya tidak akan mundur dari pernyataan ini karena berbasis data. 4 orang anggota FPI yang ditangkap ini karena merakit bom, tidak terima karena Habib Rizik ditangkap. 4 orang FPI, amaliyahnya sama, ubudiyahnya sama dengan kita, tujuan politiknya yang berbeda. 4 orang, 2 orang non muslim, 1 Fernando meledakkan bom Sumarekon Mall Serpong karena ingin meminta tebusan kepada pemilik mall dengan Bitcoin. Yang kedua adalah John Sondang Siagian, seorang beragama Protestan yang berusaha meledakkan pos polisi di Jatiwarna. Dia terpapar paham kiri anarko-sindikalisme. Hanya 6. Selebihnya apa? Wahabi Salafi. Mengapa saya berani mengatakan itu? Pahamnya sama dengan apa yang dikatakan oleh ustadz-ustadz berpaham Wahabi Salafi. Sama persis. Kalau mereka mengharamkan musik, teroris yang dipenjara itu mengharamkan musik. Kalau ustadz-ustadz Wahabi Salafi mengharamkan tahlilan, maulidan, haul, ziarah kubur dan sebagainya, teroris yang ditangkap itu sama keyakinannya, hukum-hukum yang dipakai juga sama. Apakah mereka kemudian terlibat dalam satu irisan yang sama dengan kelompok teroris dan kelompok ustadz-ustadz Salafi hari ini? Sama, mereka menggunakan konsep utama yang bernama al-wala wal-bara. Saya sudah katakan ini di berbagai tempat. Al-wala wal-bara ini adalah konsep awal yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah pada abad pertengahan lewat kitabnya Majmu' al-Fatawa. Lalu kemudian dimodifikasi untuk kepentingan kemerdekaan Saudi di bawah keluarga Ibnu Saud, yang kemudian ditulis oleh Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya adalah Al-Wala wal Bara fil Islam. Ini dimodifikasi, diperparah lagi. Artinya apa? Sama keimanannya, sama tafsirnya, sama mazhabnya, manhajnya sama, ijtihad yang dipakai sama, tapi kalau berbeda orientasi politik, maka dia juga adalah lawan yang harus dibunuh, halal darahnya. Konsep ini yang dipakai. Lalu kemudian ditangkaplah oleh Densus semua itu. Dan ketika diinterogasi, saya juga menjadi bagian yang pernah menginterogasi mereka, sama. Lalu bedanya di mana? Ustadz-ustadz Wahabi Salafi yang kita temukan di media sosial itu adalah produk awalnya, pintu masuknya. Produk akhirnya apa? Teroris. Jadi jangan artikan radikal itu hanya melawan negara. Belum tentu. Mereka bisa saja mengatakan, mari hormati pemimpin. Kami tidak akan mungkin menjadi teroris karena rokok saja saya haramkan. Yang membahayakan diri sendiri saja diharamkan, apalagi menyerang orang lain. Kan begitu yang sering kita dengar. Jangan salah, radikalisme, ekstremisme dan terorisme itu tidak hanya dalam persoalan politik, tapi juga dalam persoalan sosial. Ketika dia mengajarkan orang lain untuk mengkafirkan siapapun yang berbeda, maka ini adalah ancaman terhadap intimasi sosial. Ini radikal juga, ini teroris juga.
Nih, Reng Pakong. Ini kan beda penakan kule nih. Orang Pakong ini kan mangken pola nasi entar dek kopuran, pola nasi tahlilan, pola nasi haul. Ah, ini kayak kocak kelompok jahiliyah. Sarang mencedik gula, mbah mencedik gula tibi. Nih, ini kan beda sarkan. Konsep-konsep takfir, penghakiman dan mengkafirkan orang lain inilah yang kemudian memecah belah kita dalam segregasi, pengkotak-kotakan masyarakat yang tidak mustahil akan terjadi konflik-konflik horizontal. Negara lain sudah mengalami ini. Saya sering mengatakan begini, Somalia, Nigeria, saya sudah datang ke negara-negara ini, persoalannya sama, Wahabi juga. Hasan Turabi, seorang ulama terkemuka dari Sudan, dulunya adalah seorang ahli torikoh, bahkan dikatakan dia ini adalah seorang mursyid, ahli torikoh. Tapi ketika terpapar Wahabi, dia lalu menyembunyikan Osama bin Laden dan kemudian mengglorifikasi Wahabi di Sudan, sehingga akhirnya Sudan terlibat dalam perang sipil terpanjang di dunia, 24 tahun. Islam sesama Islam berperang, Islam dengan Kristen berperang, hingga akhirnya Sudan terpecah menjadi dua negara, Sudan Selatan yang Kristen, Sudan Utara yang Islam. Indonesia tidak boleh mengalami ini. Nah, apa yang saya sampaikan semua ini adalah suara-suara yang harus kita keluarkan, baik lewat media sosial maupun media digital lainnya. Kita kalangan Nahdien hari ini betul-betul diambang berbagai hal-hal yang penuh dengan serangan-serangan dari kelompok Hizbut Tahrir, dari kelompok Ikhwanul Muslimin, dari kelompok Wahabi Salafi. Ini semua ingin menumbangkan NU karena satu hal, NU adalah tonggak penting dari keutuhan negara ini. Saya sering mengatakan di berbagai kesempatan bahwa seorang akademisi dari Harvard University, Tillman Scholar, letak kira ngerti, tanya apa nih kak? Seorang akademisi dari Harvard University namanya Phil Caruso menulis dalam jurnalnya. Saya membaca ini ketika saya hadir dalam satu daurahnya filsafat, seorang ahli filsafat Jerman di New York, namanya Jürgen Habermas, dan disitulah saya ketemu dengan Phil Caruso. Dia membagi-bagikan jurnalnya dan saya baca. Dia mengatakan bahwa kalau ingin menumbangkan Indonesia, tumbangkan Nahdlatul Ulama. Mengapa demikian? Nih, tulisan Phil Caruso di jurnal itu, NU tidak pernah mengajarkan segregasi dan kebencian kepada seluruh umat beragama apapun di Indonesia. Nih, yang kedua adalah Nahdlatul Ulama tidak pernah menjadi pemberontak terhadap negaranya sendiri. Wahabi Salafi, ledes pak, ancor pak. Bom yang meledak tahun 2000 sampai 2009, bom Tentena, bom Malam Natal, bom JW Marriott, bom Ritz Carlton, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarina, ini semua ulahnya kelompok-kelompok Wahabi. Ali Imron, Ali Fauzi, Amrozi, Imam Samudra, ini semua orang Wahabi. Abu Bakar Ba'asyir, Oman Abdurrahman, semua, Abu Nida dan sebagainya. Ini sayangnya teman-teman Napiter udah keluar, kalau enggak dia bisa mendengar sendiri. Ini semua adalah orang-orang ideolog Wahabi. Dan apakah kelompok lain pernah memberontak? Pernah. Kartosuwiryo memproklamirkan negara Islam Indonesia di Tasikmalaya, lalu kemudian membentuk kesatuan-kesatuan militer Andi Aziz di Makassar, Kar Muzakkar di Banjarmasin, lalu menjadi ledakan-ledakan pemberontakan terhadap negaranya sendiri. Nahdlatul Ulama tidak pernah. Soeharto menginjak-injak Nahdlatul Ulama pada masa Orde Baru. Apakah kita memberontak? Tidak. Kita masih tetap tawaduk karena kita memang diajari oleh para ulama, oleh sanad-sanad keilmuan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Ini loh Nahdlatul Ulama. Ketika Gus Dur diturunkan secara tidak konstitusional, saya tetap bertahan dengan pendapat ini bahwa tidak konstitusional, konstitusional wannabe istilahnya kalau dalam ilmu politik. Itu adalah konstitusional yang dibuat-buat, sebenarnya inkonstitusional. Apakah orang Nahdien memberontak datang ke Jakarta memenuhi Monas? Enggak, kita bukan kaum Monaslimin, bukan, kita bukan kelompok 212, bukan. Kelompoknya kecil tapi ada apa-apa sedikit berkumpul berteriak melawan negara ini. Tidak, Nahdien tidak mungkin diajari begitu.
Karena ajaran utama dalam Nahdien itu adalah al-asobiyah, kesepakatan bersama, menjunjung tinggi kesepakatan bersama seperti yang Rasulullah lakukan ketika menguasai Madinah. Semua suku, Aus, Khazraj, semua kelompok beragama, Islam, Kristen, dan Yahudi, dan juga kelompok pendatang dan kelompok pribumi, semua disatukan dalam satu konsep sovereignty state, satu negara tunggal yang bernama negara Madinah dengan piagam Madinah. Dan inilah kemudian yang dilakukan oleh Mbah Hashim dan kawan-kawan untuk merumuskan sebuah konstitusi tunggal sebagai filosofi Grondslag negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Ponnah menabi NU ini kehatam pon menabi urusan negara ini. Dan kemudian ada ustadz yang tadi, ini mungkin terakhir, saya selalu menantang, ini mumpung mudah-mudahan ini disiarkan langsung dan rekamannya diputar-putar, saya tantang Felix Yao. Saya bukan merasa hebat, saya bukan merasa jago, tapi marilah selesaikan semua ini dengan diskursus keilmuan. Saya tantang Felix Yao untuk debat terbuka, live streaming kemanapun, kita membahas khusus soal khilafah. Ini saya selalu tantang. Tapi ya mohon maaf, saya tidak merasa hebat juga, tapi dia yang melipir-melipir. Karena sangat bahaya pemahaman yang dihantarkan, takutnya apa yang dihantarkan oleh dia ini kemudian dianggap sebagai kebenaran mutlak lalu dipakai oleh kalangan milenial, karena mereka ini pemirsanya Felix Yao ini rata-rata milenial. Dia mengatakan bela tanah air tidak ada dalilnya dalam agama. Ini kan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar literatur. Silahkan baca Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, silahkan. Lalu baca Tarikh At-Tabari, Al-Umam wal-Muluk misalnya, yang mengatakan bahwa tentang bagaimana tentang konsep-konsep bela negara dalam perang ketika Nabi menguasai Madinah, dan berbagai tulisan-tulisan lain yang bersifat sangat empiris, historis, yang kemudian dijadikan sebagai nukilan utama oleh Jürgen Habermas dalam Verfassung Patriotismus, bahwa patriot, seorang patriot itu adalah ketika dia membela negaranya, bukan membela kelompoknya. Ini Felix Yao harus saya ajak diskusi, tapi mungkin karena takut kehilangan pundi-pundi periuknya dia melipir terus, karena dia hidup dari situ, he does it for living. Jadi ya kita maklumin aja, kalau dia turun panggung mungkin nggak ada penghasilan, tapi nggak apa-apa, saya akan terus berusaha untuk menampilkan dia. Kita debat terbuka, karena ini bahaya. Yang menjadi sasaran utama adalah Nahdlatul Ulama. Kelompok Wahabi juga menyasar Nahdlatul Ulama. Yang paling terakhir ingin saya sampaikan adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Ini paling bahaya. Dia juga tahlilan, dia juga ziarah kubur, dia juga haul. Amaliyah dan ubudiyahnya hampir mirip dengan kita. Tapi pada sisi lain, dia juga punya cita-cita khilafah. Dia menghalalkan bom bunuh diri meskipun katanya di Palestina. Tidak ada penghalalan terhadap bom bunuh diri, tidak ada dimanapun tempatnya. Mari kita bantah-bantahan soal itu, debatnya panjang soal ini, tapi jangan sembarangan dengan fatwa. Ini bahaya. Karena apa? Meskipun penceramah dari Ikhwanul Muslimin ini mengatakan bahwa tidak boleh dilakukan bom bunuh diri itu di Indonesia karena Indonesia negara aman, masalahnya kelompok teroris itu menganggap Indonesia bukan negara aman, ini adalah darurat perang. Makanya mereka masih meledakkan diri di bom Astana Anyar kemarin. Dan kemarin saya cerita sedikit saja. Kemarin ada temuan, ini berkaitan dengan digital. Kemarin ada temuan bom di Sleman. Saya ikut serta di situ, saya ikut hadir, saya ikut juga terlibat dalam proses pemetaan ideologinya. Namanya Agus Wijayanto. Dia ini pernah dipenjara 6 kali karena kasus narkoba dan kasus curas, pencurian dengan kekerasan. 6 kali ditangkap polisi. Ketika ada di penjara Permisan di Nusa Kambangan, dia bertemu dengan seorang ustadz Wahabi bernama Agus Susanto. Jadilah dia barang itu. Jadi barang itu. Ketika keluar, dia keluar dengan perasaan hijrah dan pemahaman baru yang mengatakan bahwa negara ini togut, musik haram, ziarah kubur haram, tahlilan haram, haul haram, maulidan haram, semua haram. Akhirnya dia belajar di YouTube cara membuat bom, dan dia berhasil membuat bom. Dan dia terpapar terus oleh paham-paham Wahabi ini lewat media sosial. Nah ini contohnya.
betapa bahayanya paham ini kalau kita jadikan rujukan sama seperti yang dilakukan oleh Agus Muslim, pelaku bom Astana Anyar kemarin. Ini saya juga ikut dalam pemetaan ideologinya, Wahabi juga Pak, sama. Saya tantang orang-orang Wahabi Salafi yang mengatakan ini bukan Wahabi, saya tantang. Karena kami bertemu langsung dengan para pelaku di sekitarnya. Ini loh yang harus kita, kalau mereka tidak percaya ya sudah, kita pertemukan aja dengan kelompok-kelompok teror ini, pahamnya apa. Silakan antri, kita daftar. Jadi saya kira begitu. Ini Kiai NH udah naik lagi. Matoros kelangkong tak langkong sepora, salah lopot epon. Sekali lagi saya ingin menitipkan pesan kepada adik-adik kalangan generasi muda milenial, marilah kita menyuarakan ajaran-ajaran dari para ulama Nahdlatul Ulama di media sosial, gempur mereka dengan komentar-komentar yang lebih konstruktif, dengan Islam-Islam yang bersifat dengan pola-pola yang moderat, dengan wasatiyah dan sebagainya. Gempur komentarnya, jangan sampai kita menjadi macan tidur. Percuma nanti kita macan tapi tidur, akhirnya kita